Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Saifullah, MTN 151 dan 641 dari kelas manajemen S1 STI STMI Bandung, dan rekan saya dari Istri Salaman dari kelas pendidikan manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 1012009. Mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Sabdani Antara Priyadi dari STI STMI Bandung dari kelas manajemen CTB 1 nomor pokok mahasiswa 1012016. Perkenalkan, nama saya Mahdi Maulana dari kelas C3 manajemen nomor pokok mahasiswa 10 12 0017. Baik, siang ini kami sedang bersama kepala sekolah, ibu kepala sekolah SMPN 4 Bandung. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, terima kasih kakak-kakak dari Universitas Stenbi ya, Bandung Business School ya. Ya, ini sudah saya terima surat pengantar dari kampus di mana kami akan melayani apa yang kakak-kakak butuhkan dalam memenuhi program perkuliahannya. Di sini saya didampingin, saya Ibu Sringatun, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bandung, dan saya didampingin oleh Ibu, silakan sebagai Nama saya Bu Lilis, saya adalah analis atau kepala urusan tata usaha. Nama saya Lia Nurul Sari, saya sebagai bendahara di sekolah. ya. Jadi ini adalah wakil dari kita. Semoga apa yang kakak-kakak maksudkan di sini akan berjalan dengan lancar, dan saya terima akan membantu memenuhi dengan tujuannya, program-programnya selama sesuai dengan apa yang kita potensi yang ada di SMP Negeri 4. Baik Bu, terima kasih penyampaiannya. Dan sekarang kita masih mulai ke seksi tanya jawab. Yang pertama mungkin untuk pengelolaan SDM-nya Bu, SDM dari siswa, SDM siswa gitu, untuk pengembangannya seperti apa di SMP 4 Bandung. Iya, terima kasih. Jadi cara pengembangan SDM sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 4 ini adalah beliau-beliau melalui SK ya, surat keputusan dari daerah yang PNS dan ada yang honorer, di mana semuanya disikapi dengan surat tugas sesuai tupoksinya. Nah, oleh sebab itu dalam pengembangannya kita bina dari kita supaya beradaptasi dengan lingkungan setempat, dan kita menempatkannya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan mungkin pertanyaan dari saya Bu, bagaimana cara mengembangkan SDM dari segi teknis? Ya, terima kasih. Dari segi teknis, setelah kita mengetahui dari awal potensi yang dimiliki dan berdasarkan SK yang dibawa gitu, kita mengembangkannya sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Dikala belum adanya potensi yang lebih dari SDM tersebut, kita mengadakan atau mengirimkan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Contohnya umpama satpam, kita kirim pelatihan didanain
dari sekolah dari bos. Umpama sebagai kepegawaian atau KURTU gitu. Nanti juga kita kirim kalau ada pelatihan peningkatan kualitas keilmuannya dalam KURTU di dinas kalau ada. Sama dengan bendahara juga kalau ada perubahan-perubahan teknis di dalam lapangan tentang penganggaran juga kita ikutkan dalam pelatihan-pelatihan sehingga akan mengikuti perkembangan yang sedang berjalan. Mungkin untuk pertanyaan lanjutan, apa saja yang menjadi kriteria dari penilaian kerja untuk SDM khususnya di SMP 4 Bandung ini? Iya, untuk penilaian kinerja kita sudah punya kriteria indikator sendiri. Itu formatnya sama sekota Bandung, mungkin se-Indonesia ini ya penilaian kinerja itu. Karena potensi-potensi kinerja ini, pegawai ini memiliki potensi kinerja. Contohnya kalau SDM guru itu memiliki kapasitas potensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Sama dengan yang ada di administrasi, memiliki kapasitas penilaian yang sama, yaitu sesuai dengan potensinya, ya pedagogiknya, kepribadiannya, sosialnya, keterampilannya, dan bahkan ke tingkat keprofesional. Pertanyaan selanjutnya Ibu, ketika SDM mengalami penurunan dalam hal kinerjanya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan di SMP Negeri 4 Bandung khususnya? Yang kita lakukan dikala jenuh gitu ya, semua pegawai jenuh, kita melakukan adanya kebersamaan untuk membangun kembali kelelahan gitu ya, meningkatkan imun kalau dikala imunnya sudah menurun. Kalau iman mah bertahan terus ya, karena kualitas iman takwa. Dikala imannya turun, kita ajak jalan-jalan, kita bahkan sambil IHT ke Pangandaran, ya seperti itu. Jadi menghirup udara segar untuk mengembalikan lagi kelelahan-kelelahan itu, dan kita bangun lagi dengan nanti ada pelatihan-pelatihan yang akan mengembalikan lagi keilmuannya. Dan kalau kelelahannya kita bikin kebersamaan yang happy, kadang kita outbound dan lain sebagainya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir Bu, bagaimana cara mengembangkan etos kerja untuk SDM itu sendiri? Cara mengembangkannya yaitu kita sering beri pelatihan, kita beri tugas sesuai tupoksinya, seperti indikator yang harus ada sesuai standar nasional pendidikan. Contohnya kalau guru, kriteria yang harus dipenuhi apa? Menyusun program ya, tahunan, semester, bulanan, harian, bahkan mingguan gitu. Terus menyusun strategi pembelajaran, mulai dari menyusun RPP, menyusun evaluasi penilaian yang melengkapi dari terpenuhinya kinerja seorang guru. Kalau TU juga ada indikator. Dikala contohnya ini bagian kesiswaan, apa saja yang harus ada di kesiswaan? Mungkin ada buku induk, ya, ada leger, ada segala macam. Jadi di dalam meningkatkan kualitas etos kerjanya, kita sudah beri program-program yang harus dikerjakan oleh mereka dan harus terpenuhi, karena memang harus ada penilaian kinerja dari pegawai yang selalu ada setiap tahun yang berupa penilaian ya, atau SKP. Jadi itu penilaian satu paket di mana potensinya apa saja. Dikala seorang guru harus memiliki pedagogi, di surveinya penilaiannya melalui supervisi. Dikala seorang guru harus mendapatkan terpenuhinya penilaian kepribadian, kita melihat perilakunya, kehadirannya, dan lain sebagainya. Kinerjanya di kelas melalui supervisi juga, dan monitoring, evaluasi juga, validasi juga banyak. Terus dikala kita ingin mengetahui penilaian sosialnya, kita juga ada indikator yang memenuhi kriteria sosialnya. Dikala seorang guru harus memenuhi kapasitas keprofesionalnya, dilihat juga dari hasil supervisi atau masukan-masukan
baik itu tutor sebaya atau penilaian pengawas atau penilaian dari kepala sekolah atau dari anggota yang ada di stakeholder SMP Negeri 4 menjadi masukan dan menjadi dasar kriteria di samping indikator yang sudah diberikan. Bisa juga yang berkali-kali ya. Iya. Jadi ada reward. Nah, nanti yang penyemangat. memiliki nilai itu tertinggi kata KURTU itu nanti ada reward. Pada saat Hari Guru itu mereka mendapatkan piagam terbaik di dalam dedikasinya, terbaik di dalam Kriterianya ada. kinerja disiplinnya, kriteria terbaik dalam apa itu ada penghargaan dari guru namanya reward ya, atau ya penghargaan. Kalau di TU Bu Lilis, Bu Lia ini terbaik di bidang apa dulu? Karena beda-beda ya, beda-beda karakter. Guru sama, ada yang rajin di dalam disiplin masuk terus gitu. Ada yang berdedikasi apa mungkin segala macamnya gitu, satu paket. Ada yang dalam dedikasi apa gitu. Jadi beda-beda. Ada yang senang ke lingkungan berarti dia penghargaan pemerhati lingkungan gitu. Ininya ya. Kalau yang dedikasi apa disiplinnya rajin tiap hari ya bunyi penghargaannya yaitu untuk disiplinnya. Nah, mungkin itu ya. Jadi disinkronkan sesuai tabiat masing-masing dari tenaga kerja itu. Mungkin sekian ya Bu untuk wawancara dan jawab sama Ibu kepala sekolah, Ibu Iya. sama Ibu perusahaan dan kemudiannya. Sekian dari podcast kami. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Dengan hormat, saya Pulau menutup wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari kedua kelompok kami dalam penyelesaian tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung dimulai aja. Yang pertama ada pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini di pagi hari yang cerah ini bersama saya pembawa acara Sabdani Anggara Priyadi dari STI STMB Bandung, nomor pokok mahasiswa 101-20016 dari kelas manajemen C3 bersama rekan-rekan saya. Saya Bro Dery Sender Sorongan dari program studi manajemen. Di sini saya dengan nomor pokok mahasiswa saya 101-20019. Dengan saya Mahadi Maulana dari kelas C3 Manajemen, nomor pokok mahasiswa 101-20017. Baik, langsung saja kita mulai ke acara wawancara aja. Yang pertama mungkin kepada Han boleh memperkenalkan diri dulu. Boleh. Jadi di sini saya Hanan. Sebenarnya di sini juga bisa tentang SDM ya. Saat ini memang menjabat di bagian umum di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cimahi yang merupakan salah satu instansi pemerintah. Itu mungkin perkenalan sedikitnya. Langsung saja mungkin ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan SDM di perusahaan ini? Pengembangan SDM itu banyak di sini. Jadi karena di sini instansi pemerintah, maka pengembangan SDM juga diatur oleh aturan yang jelas. Di sini namanya ada Biro SDM dan
di pusatnya ya, karena kan kalau Badan Narkotika Nasional itu ada dari kabupaten kota, kemudian ke provinsi, kemudian ke pusat berjenjang. Di situ ada SDM Biro Kepegawaian juga. Nah, jadi nanti pengembangan profesi ada termasuk dalamnya. Kalau misalnya pelatihan, jadi dikembangkan nih si profesi ini tuh dikembangkan oleh pelatihannya. Kemudian sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Gitu. Itu paling utama. Jadi pengembangan. Selain nanti ada peningkatan capacity building biasanya setiap akhir tahun. Gitu. Lalu dari pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan SDM dari segi teknisnya? Ya, dari segi teknis ya tadi. Jadi pengembangan SDM ini tentunya akan ada kaderisasi dulu nih. Untuk misalnya dia mau melakukan hal yang lebih mendalam lagi, jadi akan ada kaderisasi dulu dari yang seniornya dulu. Nanti dikembang selain tadi ya dari segi pengembangan secara teoritis, misalnya melalui pelatihan dan lain sebagainya, tapi juga ada pengkaderan melalui seorang senior yang memang sudah bekerja lebih lama dulu di sini. Itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan etos kerja di sini? Oh, etos kerja ini di sini sangat sangat kuat ya. Jadi kita di sini itu dari mulai tiap pagi aja sudah ada apel pagi. Apel pagi ini sudah yel-yel dan itu kita harus selalu memandangkan lah istilahnya. Yaitu supaya mereka bekerja sesuai dengan message PNN RI ya, ada nasionalisme, kemudian ada juga responsif, itu juga termasuk dalam peningkatan etos kerja yang di kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin bergeser sedikit tentang dari tema pengembangan SDM. Apa saja yang menjadi kriteria penilaian kerja untuk SDM itu sendiri? Nah, kalau penilaian kerja di SDM ini sendiri, kalau di pemerintah itu semuanya sama. Ada yang namanya ada penilaian tersendiri, SKP namanya, Satuan Kerja Penilaian. Nah, SKP itu ada nilainya. Jadi nanti seseorang itu di tiap tahun itu sudah membuat SKP-nya masing-masing. Apa saja target yang akan harus mereka kerjakan selama 1 tahun. Di akhir tahun itu akan ada penilaiannya. Dilakukan oleh pimpinan langsung. Misalnya tugas pokok bagian manajemen keuangan adalah membuat laporan keuangan selama 3 semester misalnya gitu. Nilai poin yang kita tentukannya itu 80 misalnya itu. Target poinnya 80. Nanti penilaian di atasnya itu berapa? Maksimalnya kan 80 ya, kalau misalnya diberikan maksimalnya 80. Nanti akan ada perhitungannya sehingga poin-poin itu tuh kelihatan dia kategorinya baik, cukup, atau apa prestasi kerja itu. Misalnya nilai prestasi kerja SKP-nya, prestasi kerja yang dilakukan. Setiap tahun itu yang diperlukan dan minimal harus baik. Kalau misalnya nggak baik, dia akan menghambat karirnya. Kayak misalnya mau kenaikan pangkat, itu kita tunda. Gitu. Mungkin yang selanjutnya dari saya, ketika SDM mengalami penurunan dalam hal kinerjanya, apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ya, sebenarnya kalau di pemerintahan itu, kalau penurunan kinerja itu sudah tinggal dihadapkan oleh aturan. Nah, aturan itu sudah dihadapkan ke mereka. Kalau misalnya katakanlah absensi terlambat nih, misalnya ya, itu kan penurunan kinerja ada seseorang, maka dia akan dipotong uang tunjangannya. 1 menit sudah ada hitungan potongannya. Jadi apa yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Tapi kalau misalnya dia lebih jauh lagi, hal-hal penurunan kinerjanya itu lebih ke mendekati arah kedisiplinan yang lebih serius misalnya, itu nanti akan ada mulai dari penundaan kenaikan pangkat sampai dengan pemecatan langsung. Jadi memang dihadapkan langsung ke aturan sudah jelas, sehingga kinerja itu diharapkan dengan ada aturan itu terus berjalan seperti itu. Yang terakhir, bagaimana cara memberikan penghargaan SDM yang telah memberikan kontribusi yang di perusahaan di sini? Penghargaan itu di sini itu ada satya lancana diusulkan nanti. Penghargaan itu diberikan biasanya dari mulai 10 tahun. 10 tahun dia berdedikasi di sini dengan kualitas yang baik, dilihat dari SKP-nya tadi baik.
maka nanti akan diberikan penghargaan langsung dari presiden karena kantor pemerintah seperti itu aturan seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam internal sendiri nanti dia biasa akan dipromosikan, misalnya jadi naik jabatan lebih yang tinggi jenjangannya misalnya, atau nanti naik jabatan misalnya akan berpengaruh ke tunjangannya nih. Nah, itu jadi rewardnya yang dia dapat misalnya. Jadi nanti akan ada rekomendasi. Karena kalau di pemerintah itu aturannya sudah tertuang jelas tentang Menpan dan sebagainya. Gitu. Jadi biasanya udah dijelasin. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Apakah hard skill dan soft skill itu penting dimiliki oleh setiap SDM untuk mengembangkan dan memperbaiki karirnya? Sangat penting, karena kalau misalnya nggak ada hard skill soft skillnya, dia tidak akan bisa kerja di sini. Katakanlah kalau di BNN ini ada mengalami pekerjaan yang berhadapan dengan klien. Kalau dia tidak punya soft skillnya, dia nggak akan bisa menghadapi klien itu seperti apa, mengobati pasien itu seperti apa, nggak bisa. Penyalahguna yang harus direhab itu kalau misalnya nggak punya skillnya itu nggak akan jalan, nanti akan berdampak terhadap kinerja satuan kerja satkernya sendiri. Mungkin cukup sekian sesi wawancara ini yang mungkin ya cukup singkat. Terima kasih kepada Anhan yang sudah memandu kami dari STB. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Saya Sabdani Anggara Priyadi dan rekan-rekan saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa melakukan atau menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ini di hari kedua kelompok 7 dari kelas C3 manajemen S1 melakukan wawancara. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri dan jobdesk apa saja yang beberapa di sini. Terima kasih sebelumnya. Nama saya Sohibir. Saya penanggung jawab di store Braga ini. Kalau untuk job desk sendiri sih lebih ke intinya kalau di sini sih sales sih lebih ke sales. Kalau job desk detailnya malah nggak mungkin diterangin, pokoknya intinya mah ngejar sales sampai target tercapai. Baik Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Mungkin 6-7 pertanyaan bisa langsung dimulai saja ya, Ben? Boleh. Buat pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan ini? Cara mengembangkan sumber daya di perusahaan ini tentunya dilihat dari kinerja. Di sini kalau misalnya kinerja bagus sih ada karir di sini sih ada karirnya lumayan sih bagus. Dari bawah bisa ke level leader, dari supervisor, asisten manager, baru asisten manager setara sama penanggung jawab sama gitu. Jadi kinerja dilihat dari kinerja bagus, karirnya bisa naik. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara mengembangkan SDM dari segi teknisnya? Cara mengembangkan dari segi teknis ya, seperti yang tadi kita disamakan intinya ke sana sih. Dilihat dari kinerja, atau kalau misalnya kinerja si anaknya bagus mah pasti berkembang lah, karirnya juga bagus ya. Kita juga lihat kalau anaknya dari segi absensi, biasanya sih dilihat dari segi absensi, dari segi attitude. Kalau misalnya bagus mah karirnya bisa naik jabatan karir. Mungkin kalau dari saya bagaimana cara mengembangkan etos kerja. Cara mengembangkan etos kerja di sini ya saya maksudnya
paling kalau itu sama dengan program kerja saya tentunya sih cara mengelola di sini. Saya sih lebih kalau di sini lebih mencari database customer. Jadi setiap ada customer yang di sini, terutama kan kalau di sini setiap pengguna Mega ada diskon tertentu. Jadi kita cari database untuk pengguna Mega sebanyak-banyaknya. Sih kalau misalnya ada promo, biasanya sih kalau di sini kan promonya Mega, kita blast semua customer Mega. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya Pak, apa saja yang menjadi kriteria penilaian bagi SDM itu sendiri? Kriteria penilaian SDM yang pasti sih yang tadi disebutin ini nyambungnya semuanya ya. Terus pertanyaan Kriteria yang menjadi SDM ya. Yang pasti attitude-nya bagus, attitude-nya jujur. Sebenarnya sih dilihat tadi itu dulu sih kalau saya mau ya. Attitude bagus, kalau attitude-nya bagus, kalau misalnya kerja mah bisa nuturin lah ya. Dan pertanyaan selanjutnya, Pak. Ketika SDM mengalami penurunan dalam hal kinerjanya, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Kalau saya sih memotivasi, biasanya motivasi sharing, kenapa penurunannya kita seperti itu, lebih ke sharing, motivasi si anaknya seperti itu. Mungkin bagaimana cara memberikan penghargaan kepada SDM yang telah memberikan kontribusi dalam perusahaan. Kalau dulu sih ini mulai penghargaan biasanya ada the best employee, dilihatnya the best employee, jadi tiap 3 bulan, dulu ada sebulan sekali. Jadi lihat dari kinerja, kalau misalnya kinerjanya bagus, kinerja bagus, ada the best dari isi grupnya, the best employee, ada reward, reward itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, apakah hard skill dan soft skill itu perlu dimiliki oleh setiap SDM untuk mengembangkan dan memperbaiki karirnya? Pastilah harus dimiliki. Contohnya seperti gimana gitu Pak? Bisa dijelaskan lebih? Kalau sekarang mah kan kita butuhnya yang berpengalaman skill, jadi kita cari kalau misalnya cari SDM khususnya di Webis, kalau sekarang saya ini kan kondisinya seperti ini, kita carinya yang benar-benar skillnya yang jadi udah berpengalaman kayak gitu, seperti itu. Ada pertanyaan tambahan? Mungkin kalau misalnya dari pegawai di perusahaan ini ada jumlah berapa orang? Kalau pertama sebelum ada ini mah banyak sampai 20 bisa nyampe khususnya beragam ada COVID, sebelum ada COVID. Kalau sekarang mah ya biasalah kita posisi seperti ini ya, karena sekarang mau aja itu isi orang banyak di sini. Oke Pak, kalau misalnya 20 orang itu kan itu dipersip atau tidak 20 orang? Dulu mah sih ada 2 shift pagi siang, karena kalau misalnya ada pesanan pagi bisa di 3 shift di pagi, misalnya pagi jam bisa nyampe misalnya customer jam 6 nih pesanan dari subuh bisa dari subuh, nanti ada shift yang pagi, nanti ada shift siang. Tetap sih kalau misalnya untuk closing mah sama aja sampai jam, sekarang mah sampai jam 9 kalau sebelum Ada lagi pertanyaan tambahan? Mungkin kayak tambahan ini kayak bagian-bagian yang ada di perusahaan ini, ada bagian misalnya kayak bagi dari bawah dulu ya. Kalau misalnya di sini sih ada front line yaitu kasir. Kasir ada yang biasanya sih ada yang belakang kasir, runner namanya. Jadi ngebantuin kasir. Ada yang di
belakang yang di PIC, di sini sebutnya yang pemasakan ayam kayak gitu. Terus ada yang di sandwich itu biasa burger, pembuatan burger, sama di grill itu untuk pemasakan daging. Mungkin segitu Pak pertanyaan dari kita. Kita langsung tutup aja wawancaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesi wawancara ini telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Solihin yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih juga atas kesempatan waktu dan tempatnya. Saya Sabdani Anggara Priyadi selaku pembawa acara dan mahasiswa dari STM Bandung. Mohon untuk mengundurkan diri bersama rekan-rekan saya. Saya Maulana dan saya Rodriguez. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar di live upload apa tuh? Keluar di minimap sih. Di mana itu?